Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi man tabi'ahu huda. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah zuhur yang berbahagia, kita lanjutkan ngaji kita terhadap hikmah-hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang tidak mampu untuk menyelesaikan hajat dirinya, bagaimana mungkin dia akan mampu menyelesaikan hajat pihak lain? Hikmah ini lanjutan dari hikmah yang sebelumnya yang memerintahkan agar setiap muslim, mukmin, muslimah, mukminah agar berpegang teguh dari sisi hakikat dan keyakinan bahwa seluruh urusannya, baik untuk mendapatkan manfaat maupun untuk menghindarkan diri dari madarat, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang maha kaya, dialah yang maha kuasa. Sementara seluruh manusia, apalagi makhluk-makhluk yang di bawah manusia, semua adalah wa antumul fuqara. Mereka adalah orang-orang yang fakir dibanding Allah yang maha kaya, orang-orang yang lemah dibanding Allah yang maha kuasa. Hanya Allah yang maha kuasa. Kalau ada kemampuan pada seseorang, itu karena pertolongan Allah. Mampu sholat, mampu amal saleh, semua itu karena pertolongan Allah. Bahkan ketika kita bisa berdoa, itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika pada hari ini setelah sholat zuhur kita berdoa pada Allah dengan kunut nazilah, doa kunut yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa muslimin. Termasuk di Indonesia ada beberapa banjir di beberapa daerah, lebih lagi saudara kita di Palestina yang tidak sekedar banjir air tapi juga banjir darah. Semua itu bencana, dan untuk mengatasi semua itu kita kembali kepada Allah wa ta'ala. Dialah yang mengatur seluruh sebab. Ketika terjadi banjir ada sebabnya, sebab itu bisa diatur oleh Allah. Ketika ada bencana sosial, itu juga ada sebabnya, dan Allah maha kuasa untuk mengatur ulang seluruh sebab-sebab itu. Ulama menyatakan Allah adalah musabbibul asbab, yang menentukan apapun, sebab peristiwa apapun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini mengingatkan kita agar tidak pernah secara hakiki berpegang teguh atau menggantungkan harapan kita, kebutuhan untuk hidup kita sekarang maupun kebutuhan untuk besok yang akan datang, apalagi di akhirat kelak, kepada sesama manusia. Karena seluruh manusia punya kelemahan, punya keterbatasan. Yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dikehendaki Allah, itulah yang akan terjadi. Karena itu dalam salah satu hadis sekaligus jadi pegangan para ulama, maka min nikmatin fa min Allah. Apapun nikmat yang ada adalah hakikinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Meskipun cara kita zahir, kita melihat ada banyak sebab, ada banyak proses, dan kita pun perlu berterima kasih pada siapapun yang dipilih oleh Allah untuk menjadi perantara proses adanya nikmat kepada kita. Karena itu kita diperintahkan untuk berterima kasih, bersyukur pada orang tua, karena banyak nikmat yang kita terima lewat orang tua. Demikian juga kolega kerja, teman sebaya, dan seterusnya. Sampai ada hadis Nabi yang menyatakan, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia sesamanya yang menjadi media nikmat, maka dia berarti tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita berpegang secara hakiki, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena kita semua sebagai mukmin muslim harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita sadar bahwa wujud kita adalah fadl Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemampuan kita untuk bertahan dalam wujud kita adalah juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjadi muslim muslimah yang salih, yang beribadah, termasuk sholat 5 waktu yang kita lakukan, juga sholat jemaah pada siang kali ini. Semua itu juga karena maunah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bagaimana kita tidak husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang secara sadar dan secara nyata kita terima. Karena itu ketika ada hajat yang sedang kita rencanakan untuk diwujudkan, atau sebaliknya sedang ada bencana, ada musibah yang sedang diterima, dan kita berkeinginan untuk bagaimana agar hilang, disingkirkan, tentu saja harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentu saja tidak berarti bahwa kita tidak melakukan usaha, melakukan perencanaan, aksi untuk mewujudkan harapan kita, bahkan evaluasi dari apa yang kita kerjakan. Semua itu harus dilakukan, tetapi secara hakiki hati kita tetap saja harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran surat Yunus menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa iyamsaskam wa bidurrin fala kashifalahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yang artinya, bila Allah menimpakan kepadamu satu madarat, suatu bencana, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Bagian ini tentu saja mengingatkan bahwa siapapun yang sedang terkena musibah, sakit, musibah ekonomi, musibah lingkungan, termasuk banjir, harus kembali kepada Allah SWT. Meskipun kita tetap harus berusaha secara lahir, termasuk menyiapkan tata rencana lingkungan bagaimana agar bisa bebas banjir, tetapi harus ingat, semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menjaga kita dari bencana itu. Dan selanjutnya Allah menyatakan, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Bila Allah menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menghalangi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam jalan hidup kita perlu optimisme. Setelah melakukan usaha dengan baik, optimislah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan tidak usah banyak susah karena ada orang yang iri dengki. Karena apapun yang sudah digariskan untuk kita di anugerah Allah Ta'ala tidak akan terhalangi oleh dengkinya orang yang dengki, tidak akan terhalangi oleh irinya orang yang iri. Tetap saja menjadi bagian kita. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Anugerah Allah diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki dari hambanya. Itu juga memberikan pelajaran kita sendiri secara pribadi, masing-masing tidak boleh iri dengan kenikmatan fadl yang diberikan oleh Allah pada siapapun yang dipilihnya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan pada akhir ayat Allah menyatakan,
Dialah yang maha mengampuni dan maha memberikan kasih sayang. Ayat yang isinya hampir sama ada pada surat Al-An'am ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyamsaskum wa bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Penekanan pada akhir ayat berbeda. Pada surat Al-An'am ayat 17 Allah menyatakan dialah yang al-qahir, yang memaksakan kehendaknya. Ada banyak orang yang punya rencana, sudah disiapkan dengan baik secara manajerial, tetapi ternyata yang terjadi adalah bukan yang dia inginkan. Tetapi ulama mengingatkan, apapun yang terjadi, kita harus punya husnudzon di balik yang kita anggap kurang baik. Orang yang makrifat masih bisa melihat adanya kebaikan, paling tidak untuk akhirat kita. Orang yang sakit secara lahir itu musibah, tetapi secara rohani itu adalah pencucian jiwa kita. Karena apapun dosa kita bisa dihapuskan antara lewat sakit yang menimpa kita. Tetapi tentu saja tetap sebaiknya berobat, karena Nabi berobat dan Nabi menganjurkan beberapa resep untuk pengobatan penyakit. Terima kasih yang disampaikan. Semoga Allah membimbing kita untuk menjadi lebih baik, lebih soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.